warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fitriah SPD selaku guru bahasa Indonesia serta rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas secara normal seperti sekarang ini. Tak lupa sholawat serta salam Allah semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, seperti yang kita tahu bahwa kita baru saja memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal lalu. Maka pada saat ini saya akan membahas tentang kisah seseorang yang kita cintai, seseorang kita sayangi, seseorang kita rindukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada seorang raja Yaman bernama Abraha yang sangat membenci Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berbondong-bondong datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong berkumpul menyembah berhala di negeri tersebut, melakukan perdagangan hebat di negeri tersebut, sehingga Raja Abraha pun iri akan kemakmuran dan damainya negeri tersebut. Hingga pada akhirnya Raja Abraha pun memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke Mekah. Maka para tentara bergajah pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah, namun ternyata seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya batu-batu sijil, yaitu batu-batu yang berisi api yang menghancurkan para tentara bergajah, sehingga Raja Abraha pun dan para tentara bergajah mati di tempat tersebut. Maka pada itulah lahirnya Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah yang kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semua menjadi tenang, semua menjadi tentram, langit-langit menjadi tenang, angin bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi pada bait tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, yaitu Ahmad atau Muhammad, yang kelahirannya sudah diprediksi dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan telah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Para hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, karena pada masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu ialah menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh wanita-wanita yang tinggal di pedesaan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pertama kali disusui oleh Uwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun hanya beberapa hari saja kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa yang terjadi di desa tersebut. Tanah-tanah atau tanaman-tanaman menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak, sehingga menyebabkan Halimatus Sa'diyah sangat menyayangi Rasulullah SAW, bahkan menganggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya sampai di usia 6 tahun. Namun ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang di seluruh Mekah. Dan di usia Rasul yang ke-8 tahun,
sang kakek meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya yang sangat menyayanginya, yaitu Abu Thalib, yang mempunyai anak bungsu yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan di bawah asuhan Abu Thalib inilah Rasulullah SAW belajar sejak kecil menggembala, belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah Rasul menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya penuh dengan hikmah dan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasul ini berdagang ke negeri Syam membawa dagangan seorang janda mulia, janda suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ternyata dari hasil perniagaan ini Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya Maisarah memberitahukan hal itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid terpesona pada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya wanita mulia ini melamar Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya mereka berdua menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan Fatimah si bungsu. Dan di usia-usia menjelang 40 tahun, Rasulullah SAW senantiasa berdiam diri di Gua Hiro untuk merenung keadaan-keadaan kota Makkah yang sangat jahiliyah, yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezoliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW senang berdiam diri di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro inilah di usia Rasul yang ke-40 tahun datang wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa membaca, untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus-menerus Al-Quran berangsur-angsur hingga pada akhirnya Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir hidupnya Rasulullah mengatakan, jika ingin selamat wahai umatku, maka peganglah 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW rajinlah membaca dan mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka ikutilah petunjuk Nabi Muhammad SAW serta Al-Quran dan hadis sebagai penolong untuk menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Rasulullah SAW ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi ya Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada hadirin yang dirahmati Allah, kepada ibu atau bapak guru yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya sayangi.
kita hidup di dunia pasti tidak akan reda dengan adanya masalah. Masalah atau problem pribadi adalah hal yang sering dialami oleh semua orang. Tetapi kebanyakan orang belum tahu bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Masalah akan cepat selesai jika kita mampu menahan rasa emosional dan juga selalu bersikap tenang. Seperti yang sering saya alami ketika saya dinaungi dengan banyaknya masalah yang tak kunjung habis, maka disitulah saya sadar bahwa hidup di dunia ini pasti akan selalu ada masalah. Dan hanya kepada Allah lah tempat saya berdoa dan memohon ketika saya mulai lelah dalam permasalahan tersebut. Seorang manusia tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendirian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu hambanya yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna, di mana dia dijuluki dengan sebutan insan kamil, yang artinya manusia biasa yang terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Dalam perjalanan hijrahnya, beliau selalu dihadapkan dengan banyaknya masalah, mulai dari penghinaan, cacian, siksaan, hasutan, sampai ke pemboikotan. Namun, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya bisa sabar, tawakal, dan pasrah terhadap permasalahan tersebut. Dan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlancar dalam memperjuangkan Islam. Dan beliau selalu mengambil hikmah dari permasalahan tersebut. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, di mana dunia semakin diguncang dengan banyaknya musibah dan juga bencana. Di saat pandemi ini, semua orang merasa kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan untuk mencari makan, banyak nyawa yang terlantar, banyak generasi muda yang sulit mendapat pendidikan. Namun kita sebagai hambanya hanya bisa menerima apa yang terjadi dan selalu berpikir positif dari setiap permasalahan. Seperti dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Artinya, karena sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Karena setiap ada kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Maha suci Allah dan segala firman-Nya. Dalam Quran surat Al-Insyirah ini, Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah apabila tidak ada hikmahnya. Dari cerita dan kisah yang telah saya sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya Intan Mutiara Surya Putri dari kelas 11 MIA 3 akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertema problem pribadi atau masalah pribadi. Baik, untuk para hadirin, ibu atau bapak guru dan teman-teman semuanya, dimohon untuk memperhatikan, menyimak dan mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan. Masalah pribadi secara umum adalah suatu masalah yang dihadapi seseorang atau individu, di mana seseorang tidak mau permasalahannya diketahui oleh orang lain. Kemudian menurut Islam, masalah pribadi adalah suatu sikap, perilaku, akhlak seorang muslim dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapinya. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan pribadi secara umum atau menurut Islam, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengatasi suatu permasalahan. Nah, yang pertama yaitu dengan cara berserah diri. Berserah diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat dan menenangkan hati kita dengan membaca Al-Quran, dan jangan lupa untuk bersedekah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita harus menemukan akar permasalahannya dan tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berpikir positif, karena setiap masalah pasti ada hikmahnya. Kemudian yang keempat yaitu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan semua orang.
Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang ketika ditimpa musibah atau masalah hanya bisa menyalahkan orang lain dan keadaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa hati kita akan tenang. Nah, kesimpulannya bahwa setiap masalah harus diselesaikan, bukan untuk dikeluhkan. Karena hidup adalah masalah dan masalah akan selalu hidup. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima apa yang Allah kehendaki dan selalu bersyukur apa yang Allah berikan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang di batas kemampuannya. Alhamdulillah, kurang dari beberapa menit kita telah bersama. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dan mendengarkan ceramah yang telah saya sampaikan. Kalaulah ada banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati ingin masih bersama, tetapi waktu habislah sudah. Semoga ceramah yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah meridhoi kita dalam menuntut ilmu dan selalu melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Lutfiah Dewi dari kelas 11 IIS 2. Di sini saya akan menerangkan ceramah tentang insecure. Insecure, pasti pernah dengar kan kata insecure? Kata ini tuh sekarang sering banget dipakai sama remaja-remaja buat menggambarkan perasaan mereka. Kayak generasi sekarang tuh siapa sih yang nggak tahu kata insecure? Terutama nih cewek-cewek biasanya sering ngomong di Instagram atau di Twitter gitu bilang, iya aku insecure deh, dia cantik banget, sedangkan aku jelek kayak kentang gitu. Atau misalnya, iya aku insecure deh, dia pinter banget. Atau misalnya, iya aku insecure deh, dia orangnya baik banget, penyabar, sedangkan aku masih suka kasar, barbar gitu. Jadi kayak ngebandingin diri mereka gitu. Sebenarnya apa sih insecure itu? Insecure adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak aman sehingga membuat orang merasa gelisah, tidak percaya diri, dan kurang nyaman. Dan penyebab insecure ini tuh banyak banget, biasanya itu dari faktor luar maupun dari faktor diri sendiri. Contohnya yaitu ketika orang lain memandang kita dengan sebelah mata. Jadi itu bisa menyebabkan kita menjadi kurang percaya diri. Jadi kayak kita tuh kurang aman gitu, atau merasa kurang nyaman ketika orang lain memandang kita dengan rendah. Terus faktor dari diri sendiri yaitu contohnya sikap perfeksionis, dimana kita merasa kalau apa-apa tuh harus sempurna gitu. Apa yang kita kerjakan tuh harus perfect gitu. Tapi ketika ada yang kurang atau ada yang jelek dengan apa yang kita kerjakan, justru kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kurang puas sama kerja kita sendiri. Sehingga sampai di poin dimana kita tuh gak bisa menghargai diri sendiri gitu. Kita tuh kayak merasa, gue nih gak mampu nih ngerjain ini nih, gue gak bisa nih. Dan itu tuh gak baik banget punya pemikiran kayak gitu. Nah, buat kamu yang masih suka insecure nih, mendingan jangan dibiarin deh, karena itu tuh gak baik buat diri kamu. Insecure itu bisa menyebabkan seseorang menjadi susah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi ini pasti mengganggu banget buat kegiatan sehari-hari. Kita jadi susah buat ngelakuin apapun. Nah, insecure ini kalau dibiarin itu lama-lama bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Jadi kayak kecemasan berlebihan, gangguan makan, susah tidur, kelelahan, dan lain-lain. Sebenarnya sih insecure tuh cuman sugesti pribadi kita aja, beban pikiran negatif yang nyangkut di otak kita. Kita terlalu khawatir terhadap hal yang sebenarnya tuh fine-fine aja. Kita tuh terlalu cemas terhadap hal yang sebenarnya tuh nggak perlu dikhawatirin. Nah, jadi gimana sih cara mengatasi insecure itu? Yang pertama itu selalu stay positif, selalu berusaha berpikir positif. Jadi secara pribadi ketika
pikiran negatif atau misalnya perasaan insecure datang kepada diri saya tuh selalu berusaha untuk memandang sesuatu dengan positif. Jadi saya selalu mensugesti diri saya bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu. Selama kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, ya semuanya akan baik-baik aja gitu. Terus yang kedua itu berhenti menyalahkan diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sempurna sesuai rencana, ada kalanya sesuatu itu tuh nggak berjalan dengan ekspektasi kita. Ada kalanya sesuatu itu tuh nggak memenuhi harapan kita. Jadi disitulah rasa kecewa pada diri sendiri tuh muncul. Kita tuh jadi merasa nggak puas sama diri kita sendiri. Kita jadi berpikiran bahwa kita tuh nggak bisa ngelakuin sesuatu itu dengan benar. Stop, hal itu tuh nggak baik sama sekali. Justru seharusnya kita tuh harusnya memberi reward kepada diri kita sendiri. Kita harusnya memberi pujian kepada diri kita sendiri. Nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha untuk melakukan sesuatu itu walaupun hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang ketiga tuh menghindari orang-orang yang membuat kita menjadi insecure. Kalau misalnya nih punya teman yang tukang kritik sana sini, itu mendingan jangan ditemenin deh. Cari teman yang selalu mendukung apapun yang kamu lakukan. Cari teman yang selalu ada untuk kamu, yang selalu dukung dan mendukung apapun pilihan kamu itu. Nah, yang keempat, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini nih sering banget nih remaja-remaja sekarang tuh ngebandingin diri mereka sama orang lain. Dan ini tuh gak boleh banget. Kita apa adanya. Belajar untuk selalu menghargai diri sendiri. Belajar untuk mencintai apa yang ada pada diri kita sekecil apapun itu. Dengan begitu kita akan lebih bahagia. Dan yang terakhir, do whatever you want, do whatever that can make you happy. Lakukan apapun yang kamu mau, lakukan apapun yang bikin kamu bahagia. Terserah apa kata orang, yang penting yang kamu lakuin itu tetap dalam batas wajar dan berakibat positif buat kamu, ya lakuin aja. Dan selama kamu bahagia, ya lakuin aja. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Stop insecure, stop merasa kurang percaya diri. Love yourself, lakukan apapun yang kamu mau, dan be happy. Keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Fitriani dari kelas 11-2 absen 13. Video kali ini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu praktek ceramah dengan topik minat siswa. Judul yang saya akan bawakan yaitu minat siswa dalam melanjutkan pendidikan. Tujuan umumnya itu informatif atau memberitahu. Tujuan khususnya agar pendengar mengetahui siklus pendidikan di Indonesia. Setiap siswa memiliki minat yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi atau mendasari timbulnya minat. Hal yang dapat dilakukan untuk menentukan minat. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Bahasa, salam kebajikan. Yang saya sayangi teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa lagi. Ayam betina, ayam jantan, punya kaki berjumlah dua. Puji syukur kepada Tuhan, semoga kita dalam lindungannya. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan suatu kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan memiliki peran penting dalam membawa suatu perubahan yang positif untuk membangun suatu bangsa. Kita sadari bahwa pendidikan di Indonesia melalui beberapa tahap, di antaranya usia 5-6 tahun itu disebut TK, Taman Kanak-kanak. Usia 7-12 tahun itu disebut SD, Sekolah Dasar. Kemudian usia 13-15 tahun itu melewati jenjang SMP, Sekolah Menengah Pertama. Lalu usia 16-18 melalui jenjang SMA, Sekolah Menengah Atas. Dan puncak dari pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Ristek Dikti,
jumlah perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai unit yang paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya, sekitar 1.246 adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan. Lalu, bagaimana Indonesia mencapai tujuan pendidikan? Untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan nasional yang diantaranya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kemandirian, maka usaha yang harus ditingkatkan adalah menumbuhkan kemandirian belajar pada para warga negara, terutama pada para siswa di berbagai sekolah, dengan menumbuhkan atau menemukan minat dan motivasi belajar yang baik. Namun, karena kurangnya informasi dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, banyak di antara siswa yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dikarenakan beberapa hal. Salah satunya ialah ketidaktahuan siswa terhadap minat dan potensi diri yang dimilikinya. Masalah ini seringkali kita jumpai atau siswa temui pada masa SMA, yaitu sekolah menengah atas pada kelas 12. Menurut pendapat The Jamrah 2011, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminatinya tanpa menghiraukan yang lain. Minat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam diri siswa tersebut. Faktor dari dalam diri siswa tersebut meliputi 3 hal. Yang pertama, faktor biologis, contohnya kesehatan. Kedua, faktor psikologis, yaitu seperti inteligensi, minat, bakat, motif, perhatian, kesadaran, dan lainnya. Yang ketiga, faktor kelelahan, baik secara jasmani maupun rohani. Adapun faktor dari luar, seperti faktor keluarga, contohnya itu cara orang tua mendidik, latar belakang kebudayaan keluarga, keadaan ekonomi, relasi antar anggota keluarga. Yang kedua, faktor sekolah, yaitu cara pembelajaran, kurikulum, relasi antara guru dan siswa dan sebaliknya, standar pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor masyarakat atau lingkungan, yaitu media massa, bentuk kehidupan masyarakat, dan pergaulan. Lalu, apa saja yang mempengaruhi atau mendasari timbulnya minat tersebut? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendasari timbulnya minat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, minat dari dalam, yaitu yang berasal dari individu yang memusatkan perhatian dan keterlibatan mental secara aktif. Yang kedua, faktor motif sosial, merupakan faktor yang melibatkan pada hal-hal tertentu. Ketiga, faktor emosional, merupakan faktor perasaan yang berkaitannya dengan minat pada suatu objek. Teman-teman sekalian, untuk itu kita membutuhkan komitmen untuk mengetahui apakah kesukaan kita hanya sebatas minat ataupun bisa dianggap sebagai passion. Ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menemukan passion. Yang pertama, tekan membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Kedua, memperluas pertemanan dan pergaulan. Ketiga, pilah-pilah dan buat prioritas. Keempat, ikuti rasa ingin tahu. Kelima, berkomitmen untuk selalu mengasah kemampuan. Namun, faktanya, memilih perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah. Siswa seringkali bingung memilih kampus dan jurusan yang sesuai dengan minatnya. Banyak sekali alasan kenapa memilih perguruan tinggi yang tepat dan sesuai dengan minat bukanlah sesuatu yang mudah. Karena hampir semua perguruan tinggi mengklaim bahwa dia adalah kampus terbaik. Rencana belum matang untuk melanjutkan pendidikan, bingung memutuskan langkah selanjutnya, tidak
didukung orang tua, khawatir terhadap ekonomi keluarga, dan lainnya. Teman-teman sekalian, maka dari itu, mengenali minat dan potensi diri merupakan hal yang penting untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti faktor internal, yaitu potensi diri atau bakat, cita-cita, kepribadian, motivasi, prestasi, dan sikap. Adapun faktor eksternal, contohnya seperti faktor keluarga, sekolah, lingkungan atau masyarakat, dan teman-teman. Oleh karena itu, kita semua diharapkan lebih mengenal diri sendiri. Dengan bagaimana? Dengan melakukan riset, berkonsultasi dengan orang terdekat atau berpengalaman, memahami diri sendiri, meningkatkan aspek-aspek, dan sebagainya. Teman-teman yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Kambing disembelih berlumuran darah, disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga bila mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفنا عيونه زمنونا